Negara nyerang duluan, sekarang malah minta dunia bantuin. Lah, Israel lagi-lagi bikin geger. Setelah ngegempur Teheran duluan tanggal 12 Juni 2025, sekarang mereka malah kena serangan balasan dari Iran. Dan bukan serangan biasa loh, rudal hipersonik cuy. Haifa dan Tel Aviv digempur habis-habisan selama 3 hari berturut-turut. Iran gaspol, militer Iran bilang gini, kami bakal balas. Dan ingat, bukan kami yang mulai duluan. Abis dibalas, Israel malah buru-buru foya-foya ke media internasional, minta dunia buat nggak diem aja. Katanya, ini ancaman serius buat stabilitas kawasan. Ya elah, tadi siapa yang mulai? Sekarang mereka teriak-teriak soal hak membela diri. Padahal kalau lihat kronologinya, yang nembak duluan siapa coba? Lagian, kalau udah main rudal hipersonik, ini udah bukan adu argumen, ini udah level perang beneran. Syukurin. Dengan kekuatan militer yang hampir setara dengan Amerika. Tapi, yang lebih menakutkan dari Iran bukan cuma militer mereka. Dunia intelijen tahu, intelijen Iran adalah salah satu yang paling unggul di dunia. Bahkan, menurut berbagai sumber, Iran disebut-sebut sebagai negara dengan intelijen paling superior, melampaui banyak negara besar. Selama puluhan tahun, Iran bermain di balik bayangan. Mereka tahu semua peta kekuatan militer dunia. Mereka tahu siapa saja yang berada di belakang Israel. Mereka tahu cara menekan musuh-musuhnya tanpa harus tampil di depan panggung. Dan karena itulah, tak satu pun negara di sekitar Israel yang berani berhadapan langsung dengan Iran. Bahkan negara-negara Arab yang selama ini berkonflik dengan Iran pun berpikir berkali-kali lipat untuk terlibat dalam konfrontasi terbuka. Karena mereka tahu, berperang melawan Iran berarti menggali kubur sendiri. Amerika pun paham betul hal itu. Maka tidak heran, meskipun Amerika sering menggertak Iran dengan sanksi, ancaman, dan propaganda media, mereka tidak pernah benar-benar masuk ke medan perang terbuka melawan Iran. Kenapa? Karena mereka tahu, jika perang itu benar-benar terjadi, Iran akan merespons secepat kilat dengan kekuatan penuh. Dan ketika Iran menyerang, tidak ada satu negara pun yang bisa menghentikan mereka dengan mudah. Inilah konteks besar yang tidak dipahami oleh Israel. Dengan membabi buta menyerang Iran, mereka bukan hanya membuka gerbang neraka, tapi juga mempermalukan diri sendiri di hadapan dunia. Karena apa yang terjadi setelah itu? Iran merespons dengan kekuatan nyata. Kementerian Luar Negeri Iran dan Organisasi Energi Atom Iran mengumumkan mereka telah mempersiapkan fasilitas nuklir ketiga yang kali ini ditempatkan sangat dalam di bawah tanah. Tidak bisa disentuh oleh apapun, baik rudal, satelit, ataupun mata-mata. Dalam pernyataan resminya, Iran menyebut, kami sudah menyiapkan semua. Lokasinya aman, kami tidak akan berhenti, dan Israel akan dimusnahkan. Presiden Iran dengan tenang menyatakan bahwa pengembangan senjata nuklir adalah bagian dari strategi nasional untuk hidup mandiri. Iran ingin menjadi negara pelindung bagi bangsa-bangsa yang tertindas seperti Palestina. Iran ingin perdamaian dunia tanpa ada dominasi satu kekuatan yang sewenang-wenang. Namun sayangnya, keinginan damai Iran disalahpahami sebagai ancaman oleh Israel. Bagi Israel, keberadaan Iran adalah penghalang utama untuk menguasai Palestina secara penuh. Karena itulah Israel menyerang, dan serangan itu menjadi kesalahan fatal. Malam Jumat menjadi awal dari kehancuran besar. Langit di atas kota-kota Israel berubah menjadi merah api. Ledakan demi ledakan menghancurkan basis militer, sistem pertahanan, dan pusat energi mereka. Ribuan warga Israel berlarian ke bunker bawah tanah. Sirene berbunyi tanpa henti. Iran benar-benar memulai peringatan. Dan ini baru serangan tahap awal. Iran menyebutnya bayi rudal. Rudal-rudal terkecil mereka, yang bahkan tidak perlu dioperasikan dengan sistem kendali canggih. Padahal Iran masih menyimpan jutaan rudal tanggung, rudal ukuran sedang, rudal besar, dan rudal raksasa yang belum pernah terlihat oleh satu pun mata intelijen barat. Iran juga belum menyentuh persenjataan nuklir mereka. Bayangkan, hanya dengan rudal bayi, sistem pertahanan Iron Dome Israel yang katanya terbaik di dunia, lumpuh tak berdaya. Dan Iran menyatakan, kami belum mulai apa-apa. Jika Israel membalas 1 kali, kami balas 10 kali. Jika mereka terus melawan, kami hancurkan mereka sedikit demi sedikit. Kami tahu siapa yang berdiri di belakang mereka. Kami tahu kekuatan mereka. Tapi kami juga tahu titik lemahnya. Dan kami siap. Kini, pemerintah Israel benar-benar panik. Semua simbol Israel di seluruh dunia diperintahkan untuk dicopot. Bendera Israel tak boleh terlihat di tempat umum. Kedutaan besar Israel di berbagai negara mengaktifkan jalur darurat. Para diplomat Israel dilarang bepergian tanpa pengamanan ekstrem. Israel benar-benar tidak menduga bahwa Iran bukan sekadar ancaman, tapi bencana besar. Dan semua ini terjadi karena kebodohan paling mutlak. Israel menyerang Iran. Tanpa Amerika, Israel hanyalah debu. Negara yang tak akan mampu bertahan 1 hari pun menghadapi Iran sendirian, ucap salah satu analis militer senior AS. Kini, Israel telah menyulut perang yang tidak bisa mereka hentikan. Iran tidak akan berhenti hingga Israel lumpuh sepenuhnya. Ekonominya hancur, mata uangnya anjlok, aktivitas warga lumpuh, bahkan tanah-tanah mereka perlahan akan berubah menjadi puing-puing. Iran tidak main-main. Iran bukan Gaza. Iran bukan Lebanon. Iran adalah kekuatan super di balik layar, yang tahu betul cara menaklukkan musuh tanpa harus bicara banyak. Dan sekarang, Israel hanya punya 2 pilihan. Berlutut pada Iran, atau lenyap dari peta bumi. No fucking way!
No! You were dangerous. Oh my God! He has some filming. Tel Aviv, Israel menghadapi bencana nasional terbesar dalam sejarah modernnya. Bukan karena hujan deras, bukan pula akibat perubahan iklim. Sebuah rudal jarak jauh diduga diluncurkan dari wilayah Iran menghantam bendungan Negev, bendungan terbesar dan tertua yang menjadi tulang punggung distribusi air nasional Israel. Hantaman tersebut memicu ledakan besar yang mengoyak struktur utama bendungan, melepaskan gelombang air yang selama ini disimpan sebagai simbol kemandirian air negara Yahudi tersebut. Kini, air itu mengalir liar. Liar seperti sejarah berdarah Timur Tengah yang tak pernah istirahat. Dalam waktu kurang dari 6 jam, air bah menelan sebagian besar kawasan selatan Israel, menyapu BR Shefa, menghanyutkan pemukiman-pemukiman kecil di sekitar padang gurun Negev, dan menyisakan pemandangan yang lebih mirip reruntuhan Atlantis ketimbang tanah terjanji. Warga terjebak di atap rumah, kendaraan mengambang seperti mainan anak-anak di bathtub, dan yang tersisa hanyalah diam yang memekakkan telinga dari mereka yang selama ini bersuara paling lantang di forum-forum internasional. Pemerintah Israel tak siap. Tentu saja tidak siap. Mereka terbiasa menghadapi batu, molotov, bahkan roket Hamas. Tapi rudal presisi tinggi yang menargetkan struktur vital air, itu cerita baru, dan bukan cerita yang ada di dokumen latihan militer. Iron Dome memang legendaris, tapi hari ini terbukti. Ia hanya sakti terhadap logam di langit, bukan arus air yang mengamuk dari jantung negeri. Kalau dulu rakyat bangga karena tidak butuh bantuan air dari luar negeri, hari ini mereka berdebat siapa yang bawa galon terakhir. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu langsung menggelar rapat darurat, tentu saja sambil menggulung celana karena genangan air di ruang konferensi sudah setinggi mata kaki. Ia tampil di siaran langsung mengenakan jaket militer, wajah tegang, tapi tetap berusaha tenang di depan kamera. Ini serangan terhadap eksistensi Israel, ujarnya. Ya, eksistensi yang kini digenangi air dan direndam realita. Namun komentar publik justru jadi lebih jujur. Di media sosial, seorang warga menulis, "Kami takut roket, tapi ternyata air yang membunuh kami. Mungkin Tuhan sedang kirim metafora, dan kita nggak bisa berenang." Komentar lain, "Bendungan Negev jebol, dan begitu juga kebanggaan kami." Sementara, Itu, kamera drone memperlihatkan wilayah yang biasanya digunakan untuk parade militer kini berubah jadi danau dadakan. Tank-tank Merkava mengambang seperti bebek plastik, dan helikopter pengangkut logistik malah sibuk mengangkut perahu karet. Seorang pejabat lokal berkata dengan jujur, "Kami tidak menyangka pertahanan kami bisa tergenang sedalam ini. Baik Kim Jong-un katakan bahwa dirinya bersumpah akan membalas negara manapun yang memberikan ancaman terhadap Iran. Bahkan Kim Jong-un secara terang-terangan memberikan support kepada Iran dalam situasi konflik saat ini. Tapi takutnya Iran itu nantinya dia ngegunain nuklir loh. Nah, sebenarnya kalau ngegunain nuklir atau tidak itu sudah diperingatkan juga oleh Rusia. Jadi Rusia maupun Korut atau China itu sebenarnya mensupport apa yang dilakukan oleh Iran. Nah, tapi di sisi lain nih, mereka memperingatkan Iran untuk tidak terlalu emosi, kayak ngomong bahwa lu bisa balas dendam tapi jangan pakai nuklir. Karena kalau Iran pakai nuklir itu bisa berbahaya banget dan bisa memicu perang dunia 3. Tiga negara yang mendukung ini mereka nonton tapi tetap ngawasin. Karena biasanya orang yang emosi dan tidak bisa dikendalikan itu bisa menyebabkan kehancuran. Jadi negara-negara besar seperti Rusia dan Cina itu berada di belakang Iran. Iya, mereka ngawasin dan pastikan gak ada pihak-pihak lain yang terlibat dengan konflik antara Israel maupun Iran. Bahkan negara-negara Arab sekalipun mereka itu netral dan justru tidak memberikan gerakan apapun untuk terlibat di dalam konflik ini.